akan menyampaikan pidato saya dengan tema studi kampus dengan judul yang saya bawa adalah Dari Sekolah ke Kampus untuk Menyiapkan Generasi Emas Melalui Studi yang Berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jetis, Bapak Sumarno SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Jetis, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir perjuangan siswa kelas 12 adalah penentuan satuan pendidikan selanjutnya. Kehidupan yang sebenarnya akan menghadang para siswa di tahun ketiga pada sekolah menengah atas. Hal ini sering menimbulkan kecemasan berlebih pada siswa. Untuk itu, pengenalan dengan pendekatan langsung dapat dilakukan yang merupakan sebuah solusi efektif bagi sekolah untuk keberlangsungan anak didik mereka. Kegiatan seperti pameran kampus, studi kampus, hingga sharing alumni sessions menjadi alternatif yang sering dilakukan. Dorongan kegiatan-kegiatan tersebut bisa membantu siswa kelas 12 untuk lebih tenang dalam memikirkan kehidupan setelah lulus sekolah. Sekolah adalah tempat di mana kita pertama kali mengenal dunia luar. Di sanalah kita tidak hanya belajar membaca, menulis, berhitung, tapi juga karakter yang terbentuk dengan kuat. Kita diajarkan untuk disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan nilai-nilai moral lainnya yang menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan. Pendidikan di sekolah menjadi fondasi utama memasuki jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita harus memanfaatkan waktu di sekolah dengan sebaik-baiknya. Jangan ragu untuk bertanya, mencoba hal baru, dan belajar dari kesalahan. Karena di sanalah proses pembentukan diri dimulai. Setelah sekolah, kita akan memasuki dunia kampus, sebuah ruang yang lebih luas untuk mengembangkan diri. Kampus bukanlah tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat untuk belajar berpikir kritis, menganalisis permasalahan, dan mencari solusi. Kampus adalah tempat di mana ide-ide besar dan inovasi diciptakan. Namun, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan studi kampus? Studi kampus tidak hanya berbicara mengenai kunjungan perguruan tinggi, pengadaan suasana, ataupun rekreasi tambahan semata. Studi kampus adalah proses pembelajaran yang komprehensif, yang mencakup 3 utama, yaitu belajar mandiri, aktivitas di luar kelas, dan juga kolaborasi atau networking. Di kampus, mahasiswa dituntut untuk mandiri, tidak seperti di sekolah. Dosen tidak selalu memantau ataupun mengingatkan kita untuk belajar. Mahasiswa harus mampu mengatur waktu sendiri, mencari referensi tambahan, dan memahami materi dengan inisiatif pribadi. Belajar mandiri ini melatih kita untuk dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab atas pendidikan kita sendiri. Kampus menyediakan banyak ruang untuk mahasiswa mengembangkan diri melalui kegiatan organisasi, seminar, penelitian, atau kompetisi. Aktivitas di luar kampus ini sangat penting karena membentuk soft skill seperti kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, dan komunikasi. Studi kampus tidak hanya menyiapkan kita untuk menjadi calon mahasiswa, tapi juga mampu memberikan dampak positif bagi kesiapan psikologis siswa. Dunia kampus juga memberikan peluang besar untuk membangun jejaring. Teman-teman seperti teman-teman perkuliahan, dosen, hingga para ahli yang dapat kita temui dalam seminar ataupun workshop adalah aset yang sangat berharga. Belajar kolaborasi dengan belajar berbagai pihak mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang penuh dinamika. Pergeseran dari lingkungan SMA ke lingkungan perguruan tinggi membawa tuntutan besar. Dalam kondisi ini dapat menyebabkan munculnya fenomena culture shock.
Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya siswa SMA memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan segala tuntutan yang muncul saat perkuliahan. Dengan menimbang fakta bahwa adaptasi perkuliahan bersifat kompleks, bentuk adaptasi perkuliahan sendiri dibagi menjadi 4 cangkupan. Yang pertama adaptasi akademik, yang kedua adaptasi sosial, emosional, dan institusi. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Kemendikbud pada tahun 2020, persentase angka putus kuliah itu sebesar 7%, di mana ada 600.000 dari 8 juta siswa menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan putus sekolah yang didefinisikan sebagai keluar putus sekolah dan juga mengundurkan diri dari institusi tempatnya belajar. Kompleksnya tuntutan dalam dunia perkuliahan membuat individu rentan mengalami permasalahan emosional seperti merasakan cemas, takut, bingung, dan tentang apa yang harus mereka lakukan dan bertanya kepada siapa mereka tidak tahu, dan sulit membangun relasi sosial, prestasi akademik yang rendah, bahkan kehilangan motivasi dan gagalnya menyelesaikan studinya. Kondisi ini dikenal sebagai culture shock atau gegar budaya, di mana kondisi individu tidak siap ketika menghadapi perbedaan. Lalu, bagaimana kita memastikan bahwa perjalanan pendidikan ini dapat menyiapkan generasi emas Indonesia? Jawabannya terletak pada studi kampus yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, meski menawarkan banyak peluang, dunia kampus juga penuh dengan tantangan. Namun, mari kita jadikan setiap tantangan tersebut sebagai pelajaran dan peluang untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Studi yang berkualitas adalah tentang cara kita belajar, bukan seberapa banyak kita belajar. Dengan adanya mentoring langsung ataupun dengan penyuluhan real time akan membawa kemudahan akses penerimaan psikologi siswa menengah atas dalam dunia perkuliahan. Hadirin sekalian, perjalanan dari sekolah ke kampus bukanlah sekedar transisi, melainkan sebuah proses pembentukan diri untuk menjadi individu yang lebih baik. Sebagai generasi muda, kita harus memanfaatkan perjalanan ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun masa depan yang cerah. Dengan studi kampus yang berkualitas, didorong dengan semangat belajar, kerja keras, dan doa, saya yakin kita semua mampu mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2024. Mari kita siapkan diri menjadi generasi emas yang tidak hanya berilmu, tapi juga berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berkarya demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.